Halo, selamat siang pemirsa. Prabowo Subianto dan PSI melakukan pertemuan. Pertemuan mereka berlangsung hangat. Apakah pertemuan tersebut menandakan adanya dukungan PSI terhadap Prabowo Subianto? Padahal di satu sisi gerakan PSI tegak lurus dengan Joko Widodo. Lalu benarkah Jokowi juga mendukung Prabowo di Pilpres 2024? Saya Sira Safira, Anda akan ditemani selama 30 menit ke depan dalam program Kabar Pemilu. Pemirsa, Prabowo Subianto mendapat pujian dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI saat berkunjung ke kantor PSI. Apakah pujian tersebut merupakan dukungan terhadap Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Padahal sebelumnya PSI mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama sejumlah perwakilan dari DPP Partai Gerindra menyambangi kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Rabu sore. Kedatangan Prabowo disambut para petinggi PSI. Tak hanya disambut hangat, usai pertemuan tersebut baik Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali saling bertukar pujian. Kami ini sebuah kehormatan dan menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah seorang yang rendah hati, seorang tokoh besar yang mau merespek siapapun orangnya, apakah dia partai besar atau kecil. PSI terdiri dari anak-anak muda yang idealis, tapi juga punya cita-cita yang tinggi dan punya komitmen kepada persatuan bangsa. Jadi saya merasa sangat senang diundang dan saya datang. Adanya pujian dari PSI ke Prabowo menimbulkan pertanyaan apakah PSI mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024? Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali sendiri menyatakan arah dukungan PSI dalam pemilu Presiden 2024 mendatang masih sama, yaitu tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo. Kami terus-menerus mengatakan kami tegak lurus Pak Jokowi. Kami ingin tahu Pak Jokowi ini yang paling punya data informasi yang lebih lengkap mungkin ya. Karena beliau pasti ingin melihat keberlanjutan dari program-programnya. Dan keberlanjutan dari program beliau bukan karena egoisme beliau, tetapi memang sudah dapat recognition, pengakuan juga dari dunia internasional. Manfaatnya pun kita rasakan sekarang. Di saat luar negeri, banyak negara-negara kuat di dunia sedang mengalami tantangan ekonomi, Indonesia cenderung baik-baik aja. Begitu. Jadi tegak lurusnya PSI itu diartikan bahwa kami ingin melihat ada keberlanjutan, karena kalau nggak kita rugi banget. Melihat kemesraan Prabowo dan PSI, pengamat politik Adi Prayitno menyatakan bahwa pertemuan tersebut untuk melakukan penjajakan politik soal kemungkinan kedua partainya berkongsi di Pilpres 2024. Antara Gerindra dan PSI sebagai upaya untuk melakukan penjajakan politik soal kemungkinan kedua partai ini bisa berkongsi di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena sampai hari ini PSI secara resmi belum memutuskan kemana kira-kira arah koalisi mereka yang akan mereka putuskan. Politik kita itu cepat sekali berganti musim. Kita tahu persis bahwa PSI ini merupakan partai politik yang sejak lama cukup keras, cukup kritis dan agresif menyerang Prabowo Subianto. Tapi di Pilpres 2024 keduanya sangat mungkin berkongsi. Apalagi dalam pertemuan mereka kemarin, PSI memuji-muji setinggi langit Prabowo adalah seorang pemimpin yang revolusioner. Inilah politik kita, soal politik yang begitu gampang untuk berganti suasana politik yang saya kira bisa berubah dalam sekejap. Selama ini PSI selalu memberi sinyal dukungan terhadap calon yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Lantas, apakah pertemuan Prabowo dengan PSI ini semakin menegaskan jika Presiden Joko Widodo lebih mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dibanding Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, Prabowo Subianto memimpin rapat pleno untuk kesepakatan pembelian alutsista. Sementara Anies Baswedan berkunjung ke pameran kecantikan Jakarta. Selain itu, Ganjar Pranowo menerima hasil bumi dari warga saat kunjungan kerja ke wilayah Boyolali. Prabowo Subianto memimpin rapat pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan KKIP. Sesuai arahan Presiden Jokowi, Prabowo menekankan bahwa anggaran pertahanan dikelola dengan baik agar dapat menjadi investasi yang membantu peningkatan ekonomi nasional. Prabowo juga menegaskan evaluasi dan rekomendasi KKIP diperlukan untuk kesepakatan pembelian alutsista. Langkah tersebut dilakukan agar setiap pembelian menguntungkan Indonesia dalam semua aspek. Ucapkan terima kasih kehadiran saudara-saudara sekalian, rapat pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Undang-Undang Dasar 45 ya, dalam pembukaannya itu menempatkan pertahanan sebagai tujuan nasional yang pertama. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan keluarga berkunjung ke pameran kecantikan Jakarta X Beauty 2023 di Jakarta Convention Center. Dalam acara ini Anies mengungkapkan besarnya potensi ekonomi dari brand-brand kecantikan lokal yang sebagian pemiliknya adalah anak muda. Terus merasa kagum brand-brand Indonesia, brand lokal. Jadi bukan hanya produksi lokal. Karena bisa aja brandnya asing tapi produksi lokal. Kalau yang ada di sini saya menyaksikan brand lokal, produksi lokal, dan pangsa pasarnya itu besar. Sementara itu bakal calon presiden dari koalisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menerima hasil bumi dari warga saat kunjungan kerja ke wilayah Selo Boyolali, Jawa Tengah. Warga berdesak-desakan untuk memberikan sayuran kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang sudah berada di dalam mobil. Kehadiran Ganjar untuk mendorong kehadiran event-event kreatif terus diadakan di lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di Kecamatan Selo Boyolali, Jawa Tengah. Dikemas sebagai sebuah event yang kemudian bisa menghadirkan banyak orang. Ini akan menjadi tempat wisata yang bagus banget. Saya yakin orang yang datang ke sini akan senang. Karena saya berdiri sini, kalau saya balik kanan, itu sebelah kanan saya Merapi, ini Merbabu. Diharapkan daerah Selo bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Tim TV One mengabarkan. Persoalan arah dukungan Partai Golkar di Pilpres 2024 masih dalam pembahasan senior di partai. Hal ini dikatakan Erlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta. Erlangga menyatakan saat ini pembicaraan dengan partai politik lain masih terus dilakukan. Erlangga juga menyebut akan menampung aspirasi mayoritas DPD Golkar yang ingin merapat ke Prabowo. Prabowo atau ke Pak Ganjar sudah ada mengerucut? Ya kan semua aspirasi itu kan ditampung oleh DPP. Dari ketum sendiri referensinya lebih kemana Pak? Referensi kan tentunya ada pembicaraan dengan partai politik. Jadi kalau ada kesepakatan dengan partai politik baru kita jalan. Tapi ini tidak mengganggu? Nanti kita akan bahas lagi dengan para senior. Tapi hatinya Pak Erlangga kemana nih Pak? Hati saya ke Pak Jul. Oh iya. Ini Pak Jul ada di sini. Pak, target koalisi kapan sih Pak? Ada target nggak Pak? Ya. Pasti ada sifat semacam itu tuh mengambil keuntungan dari problem ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik. Karena menghina hak buruh untuk memperoleh, ya sebetulnya memperoleh pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh.
Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi itu. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperpukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan. Kan itu yang saya sebut sebagai apa, permainan semacam itu. Masa menipu tuh. Pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Lalu dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus. Bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi. Bukan saya yang kompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan udah dari 2 tahun lalu tuh gerakan buruh kan terus menerus tuh. Jadi apa yang salah di situ tuh? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam tuh. Oke. Itu kasus Beli pertama tuh, kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi tuh. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Bagaimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan, diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu theatrical, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu disebut ya presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, itu menjual lahan di Kalimantan untuk dijadikan IKN. Dia udah jualan ke negara-negara Arab, nggak bisa, jualan ke Kanada nggak bisa, sekarang jualan ke Cina itu. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan. Apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis to bisnis, ya oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu, di Papua ada orang yang tiba-tiba merasa bahwa tersinggung. Iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan, apakah perselisihan itu saya yang picu? Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu, bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk jadi pendidik demokrasi. Pemirsa, Kabar Pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Pemirsa, relawan pendukung Ganjar dari Serikat Pekerja Nasional melakukan manuver dengan mengalihkan dukungan. SPN yang sebelumnya mendukung Ganjar kini mengalihkan dukungan kepada Anies Baswedan. Sebelumnya pengalihan dukungan juga dilakukan relawan Jokowi Mania.
Joman yang awalnya mendukung Ganjar beralih dukungan kepada Prabowo Subianto. Serikat Pekerja Nasional SPN mencabut dukungan untuk bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. SPN beralih mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Hal tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi nasional khusus di Kota Tegal, Jawa Tengah, yang dihadiri puluhan perwakilan DPD SPN dari berbagai daerah. Beralihnya dukungan ini karena SPN melihat adanya keberpihakan Anies Baswedan terhadap buruh saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said. Kami berterima kasih karena hari ini mendapat satu dukungan energi. Saya tidak tahu yang dulu seperti apa, tapi yang jelas hari ini mereka menyatakan sikap mendukung Pak Anies, dan itu artinya elemen-elemen buruh satu persatu makin memperkuat dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Sebelumnya, relawan Jokowi Mania juga melakukan hal yang sama. Joman menarik dukungan terhadap Ganjar Pranowo dan melabuhkan dukungan mereka kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden 2024. Dukungan relawan Jokowi Mania atau Joman disampaikan langsung kepada Prabowo Subianto. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, relawan pendukung calon presiden terus melakukan manuver untuk memenangkan jagoannya. Para relawan menggelar sejumlah kegiatan untuk mensosialisasikan bakal capres yang didukungnya kepada masyarakat. Puluhan nelayan wanita di Batu Karas, Pangandaran, Jawa Barat mendeklarasikan dukungannya untuk Ganjar Pranowo agar menjadi Presiden Indonesia 2024 mendatang. Mereka menilai sosok Ganjar baik dan dekat dengan rakyat. Usai deklarasi, wanita nelayan ini mendapatkan bantuan pembuatan ikan asin dari relawan Ganjar. Wanita nelayan merasa bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk ekonomi membantu pendapatan mereka. Sahabat Sandi Uno Cirebon menggelar pelatihan budidaya ikan air tawar dan pakan mandiri Magot di kota Cirebon. Kegiatan pelatihan ini diserbu ratusan warga Cirebon lantaran dinilai memiliki peluang bisnis baru bagi masyarakat. Usai melakukan pelatihan, warga juga menggelar doa bersama untuk Sandiaga Uno agar sukses pada pemilu 2024 mendatang. Ini bisa langsung di grup tadi sudah disampaikan oleh Bu Tuti. Lebih dari 300 relawan yang berasal dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat dan Bandung Raya dengan menamakan diri Relawan Iwan Bule untuk pemenangan Prabowo Presiden 2024 melakukan konsolidasi serta menyatakan ikrar di kota Bandung. Relawan ini berperan aktif untuk langkah strategis pemenangan Prabowo dan mempertahankan hasil positif Prabowo Subianto di Jawa Barat. Tim TV One mengabarkan. Jawa Tengah ada lagi tingkat. Beberapa waktu yang lalu, PSI sudah menyatakan dukungan politiknya mendukung Ganjar sebagai kandidat cawapres. Cuman karena ada hambatan komunikasi politik dengan PDIP, sehingga dukungan PSI itu dianggap sebagai sebuah dukungan politik yang tidak resmi dan tidak diakui. Saksikan kabar petang hari ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV One. Pemirsa, usai sudah jumpa kita di Kabar Pemilu. Jangan lupa saksikan Kabar Pemilu dari Senin hingga Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi terbaru bisa Anda akses di laman tv1news.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.